Gembira. Mimpi Maarten Paes perkuat timnas Indonesia semakin dekat, biaya sidang CAS teratasi. Nathan Chu Aon segera bermain di Belanda lagi. Mimpi kembali ke Eredivisie semakin dekat. Berita gembira bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Timnas U16 digembleng Nova Arianto harus jago kungfu sepak bola, bisa main di segala posisi. Ivar Jenner akui tugas di timnas Indonesia kadang buat mental terkuras. Inilah rahasia keberanian Ivar Jenner di timnas Indonesia, berjuang di atas segalanya. Misteri humor coach Shin Tae-yong terungkap oleh Tom Haye di timnas Indonesia. Aksi menggila timnas U16 Indonesia di Piala ASEAN edisi 2024. Masih ada tantangan besar menunggu. Daftar lengkap 27 pemain timnas wanita Indonesia untuk lawan Hong Kong bikin geger, ada tambahan 2 bintang baru. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Gembira. Mimpi Maarten Paes perkuat timnas Indonesia semakin dekat, biaya sidang CAS teratasi. Berita gembira datang untuk para pecinta sepak bola Indonesia. Perjuangan PSSI untuk menaturalisasi kiper keturunan Indonesia, Maarten Paes, tampaknya membuahkan hasil. Meskipun sempat diwarnai isu mengenai biaya sidang di pengadilan arbitrase olahraga yang mencapai 32 miliar, Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, angkat bicara dan meluruskan fakta. Santai aja, kita semua tahu langkah-langkah PSSI sudah diperhitungkan, ujar Arya dengan penuh optimisme. Menurutnya, PSSI tidak akan gegabah dalam mengeluarkan uang. Kami kalau terbentur biaya sejak awal kami sudah tahu masalahnya tidak mungkin dimasukkan sebagai WNI kalau karena biaya. Lebih lanjut, Arya menegaskan komitmen PSSI untuk memperjuangkan Paes agar bisa segera membela timnas Indonesia. Tunggu saja, serahin pada ahlinya di tim Pak Erick Thohir, kata Arya. Berita positif ini disambut dengan penuh antusias oleh para supporter timnas Indonesia. Banyak yang berharap Paes dapat segera bergabung dengan skuad Garuda dan memberikan kontribusi nyata untuk mengantarkan timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Proses naturalisasi Paes memang tidak mudah. Pemain berusia 26 tahun ini pernah membela timnas U21 Belanda. Sehingga terganjal aturan FIFA yang mengharuskan pemain berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali bermain di timnas junior atau senior untuk bisa berganti kewarganegaraan dan membela timnas lain. Namun, PSSI pantang menyerah. Dengan kegigihan dan kerja keras, mereka berhasil membawa Paes menjadi WNI pada 30 April 2024. Kini dengan semakin dekatnya penyelesaian proses naturalisasi, mimpi Paes untuk memperkuat timnas Indonesia dan mengharumkan nama bangsa semakin di depan mata. Mari kita doakan bersama agar proses ini berjalan lancar dan Paes dapat segera menunjukkan kemampuannya di lapangan hijau bersama timnas Indonesia. Nathan Chu Aon segera bermain di Belanda lagi. Mimpi kembali ke Eredivisie semakin dekat. Berita gembira bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Bek muda berbakat Nathan Chu Aon dikabarkan selangkah lagi kembali ke Eredivisie Belanda. Setelah masa peminjamannya di SC Heerenveen berakhir, Nathan diincar oleh klub divisi kedua Liga Belanda, FC Emmen. Kesempatan baru untuk bersinar. Meskipun hanya bermain dalam 4 pertandingan di Heerenveen, Nathan tidak patah semangat. Dia terus berlatih keras dan menunjukkan potensinya untuk menarik perhatian klub lain. FC Emmen melihat bakat terpendam Nathan dan ingin membantunya berkembang pesat di Belanda. Menuju masa depan yang cerah, kembali ke Eredivisie akan menjadi kesempatan emas bagi Nathan untuk membuktikan kemampuannya dan membuka peluang kembali ke Swansea City di masa depan. Di usianya yang masih muda, Nathan memiliki banyak waktu untuk belajar dan berkembang menjadi pemain yang lebih tangguh. Dukungan penuh dari fans. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu sangat antusias dengan kabar ini. Mereka berharap Nathan dapat terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.
Mari kita doakan yang terbaik untuk Nathan Chu Aon dalam karirnya di FC Emmen. Timnas U16 digembleng Nova Arianto harus jago kungfu sepak bola, bisa main di segala posisi. Lawan ketar-ketir, Timnas U16 Indonesia punya jurus rahasia baru, pemain jadi kungfu sepak bola. Bersiaplah para pecinta sepak bola Indonesia. Timnas U16 asuhan Coach Nova Arianto punya kejutan baru yang bikin lawan ketar-ketir. Taktik jitu ala kungfu sepak bola ini siap mengantarkan Garuda Asia Muda ke puncak kejayaan. Di bawah arahan Coach Nova, para pemain muda ini digembleng untuk menguasai berbagai posisi di lapangan. Taktik fleksibel 3-4-3 yang bisa berubah menjadi 4-4-2 membuat mereka bagaikan naga yang meliuk-liuk, siap menerkam lawan dari segala arah. Hasilnya, 2 kemenangan meyakinkan dengan skor identik 3-0 atas Singapura dan Filipina menjadi bukti kedahsyatan strategi ini. Sempat ketar-ketir lawan Filipina, Garuda Asia bangkit dengan jurus baru. Namun di balik kegemilangan itu sempat ada momen menegangkan saat melawan Filipina. Serangan bertubi-tubi tim Garuda Muda sempat tertahan di babak pertama. Untungnya Coach Nova punya jurus jitu untuk membangkitkan semangat para pemainnya. Di babak kedua mereka tampil bagaikan macan yang lepas dari kandangnya, merobek pertahanan Filipina dengan garang. Salah satu pemain muda yang merasakan perubahan taktik ini adalah Evandra Florasta. Gelandang bernomor punggung 6 ini mengaku mendapat banyak pesan dari Coach Nova, salah satunya adalah tentang fleksibilitas posisi. Coach Nova maunya pemain bermain tanpa posisi, jadi muter-muter rolling terus, ungkap Evandra. Hasilnya, Evandra yang biasanya bermain di posisi gelandang, didorong ke depan saat formasi berubah menjadi 4-4-2. Dan jurus ini terbukti ampuh. Evandra berhasil membobol gawang Filipina di menit ke-85. Taktik jitu Nova Arianto, mirip Shin Tae-yong, lahirkan bintang baru seperti Marcelino Ferdinand. Strategi Coach Nova ini mengingatkan kita pada gaya melatih Shin Tae-yong di timnas senior. Beliau juga dikenal dengan skema fleksibel dan pemain yang bisa mengisi banyak posisi. Tak heran beberapa pemain muda seperti Marcelino Ferdinand yang mampu bermain di berbagai posisi mulai bersinar di bawah arahan STY. Kini bibit-bibit baru seperti Evandra pun mulai menunjukkan potensinya di timnas U16. Tantangan berikut Laos. Mampukah Garuda Asia Muda lolos ke semifinal dengan jurus kungfu sepak bola? Selanjutnya, tim Garuda Muda akan menghadapi Laos di laga terakhir Grup A. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis. Kemenangan atau hasil imbang sudah cukup bagi Indonesia untuk mengunci tiket ke babak semifinal sebagai juara Grup A. Mampukah jurus kungfu sepak bola Coach Nova membawa timnas U16 melenggang mulus ke babak selanjutnya? Saksikan aksinya di laga melawan Laos. Jangan lewatkan keseruan timnas U16 di Piala ASEAN U16 2024. Dukung Garuda Muda, tunjukkan garangnya di lapangan. Ivar Jenner akui tugas di timnas Indonesia kadang buat mental terkuras. Inilah rahasia keberanian Ivar Jenner di timnas Indonesia, berjuang di atas segalanya. Ivar Jenner, pemain muda dari FC Utrecht, mengungkapkan tantangan besar yang dihadapinya sebagai bagian dari timnas Indonesia. Meskipun jadwal yang padat dengan kompetisi seperti Piala Asia U23 edisi 2024 dan Playoff Olimpiade 2024, serta kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jenner merasa terbantu dengan dukungan luar biasa dari para netizen. Saya menghabiskan banyak waktu bersama timnas, membuat waktu dengan keluarga semakin terbatas, ucap Jenner. Namun setiap dukungan yang saya terima dari media sosial menjadi pendorong utama untuk terus maju. Meski mengakui beban fisik dan mental yang terkadang menguras, Jenner selalu memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Bagi saya ini adalah tantangan besar secara mental, katanya dengan semangat. Jenner juga menegaskan bahwa dukungan positif dari fans sangat berarti baginya.
Pesan-pesan positif dari netizen selalu membuat saya termotivasi, tambahnya. Ia pun tidak sabar untuk kembali beraksi di lapangan. Dengan semangat juangnya, Ivar Jenner telah membuktikan bahwa komitmen dan dedikasi di timnas Indonesia tak tergoyahkan. Kisahnya menjadi inspirasi bagi semua penggemar sepak bola untuk mengejar impian dengan tekad yang kuat. Misteri humor coach Shin Tae-yong terungkap oleh Tom Haye di timnas Indonesia. Tom Haye, gelandang yang kini membela timnas Indonesia, membeberkan sisi unik dari pelatihnya, Shin Tae-yong, yang jarang terlihat. Haye mengakui bahwa meskipun Shin dikenal sebagai sosok disiplin dan keras, ada momen humoris yang menghangatkan suasana antara mereka. Haye menceritakan momen menarik saat sesi jumpa pers setelah pertandingan melawan Filipina. Saat konferensi pers berakhir, saya hampir meninggalkan ruangan sebelum Coach Shin menarik saya untuk berfoto bersama. Saya baru menyadari bahwa beliau memiliki sisi humoris meskipun sering terlihat serius, ujar Haye. Menurutnya, hubungan antara Shin dan pemain timnas Indonesia sangat baik meskipun baru bergabung belum lama. Meski ada hambatan bahasa, staf pelatih membantu sebagai penerjemah untuk mempermudah komunikasi. Kita memiliki hubungan yang erat dan ini membantu kami mencapai performa terbaik seperti yang kita tunjukkan saat ini, tambahnya. Haye juga menilai bahwa atmosfer positif dalam tim mendukung kesuksesan mereka dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedekatan antara pelatih dan pemain adalah kunci kesuksesan kami, pungkasnya dengan senyum. Dengan begitu, Tom Haye telah mengungkapkan sisi lain dari Shin Tae-yong yang membuat suasana di timnas Indonesia menjadi semakin hangat dan produktif. Aksi menggila timnas U16 Indonesia di Piala ASEAN edisi 2024. Masih ada tantangan besar menunggu. Timnas U16 Indonesia tampil luar biasa di fase grup Piala ASEAN 2024 dengan meraih 2 kemenangan beruntun. Pada pertandingan terbaru mereka yang digelar di Stadion Manahan, Surakarta pada Senin malam, tim asuhan Nova Arianto berhasil menang telak 3-0 atas Filipina. Gol-gol yang dicetak oleh Evandra dan Brace dari Mirza di babak kedua menunjukkan dominasi Garuda Asia yang telah mencetak 6 gol tanpa kebobolan sejauh ini. Prestasi tersebut membuat timnas U16 Indonesia memimpin klasemen grup A dengan selisih gol unggul atas Laos. Meski demikian, mereka belum bisa memastikan tiket ke babak semifinal karena hanya 4 tim yang bisa melaju dari fase grup ke babak berikutnya. Peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal akan ditentukan dalam pertandingan penentuan melawan Laos. Meskipun hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tempat di babak selanjutnya, timnas U16 Indonesia tidak boleh meremehkan kekuatan Laos yang telah menunjukkan performa gemilang dengan 2 kemenangan beruntun. Meski diunggulkan, timnas U16 Indonesia harus tetap waspada karena nasib mereka akan ditentukan pada laga terakhir fase grup, di mana mereka bisa lolos sebagai juara grup atau sebagai salah satu runner-up terbaik. Semua akan terungkap pada pertandingan di Stadion Manahan, Surakarta pada 1 Juli 2024 mendatang. Daftar lengkap 27 pemain timnas wanita Indonesia untuk lawan Hong Kong bikin geger, ada tambahan 2 bintang baru. Pelatih timnas wanita Indonesia, Satoru Mochizuki, mengumumkan daftar 27 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan di Jakarta dengan tujuan mempersiapkan pertandingan uji coba melawan Hong Kong pada Juli mendatang. Mochizuki, yang berasal dari Jepang, bersemangat dalam melakukan seleksi ini untuk memastikan timnya siap menghadapi tantangan di lapangan. Kami akan menjalani seleksi hingga akhir bulan untuk memilih skuad terbaik yang akan menghadapi Hong Kong, ungkap Mochizuki dengan antusias. Sebagian besar skuad timnas mengalami pergantian, memberikan kesempatan emas bagi para pemain baru untuk membuktikan kemampuannya. Tujuan utama saya adalah memastikan Indonesia meraih kemenangan, tidak peduli siapapun lawannya.
Dari 27 pemain yang dipanggil, Mochizuki mengakui bahwa sebagian besar sudah pernah bermain di bawah bimbingannya dan dia sangat terkesan dengan kualitas yang mereka tunjukkan. Para pemain ini dipilih berdasarkan kombinasi penilaian saya dan juga rekomendasi dari PSSI. Saya yakin dengan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan berat seperti melawan Hong Kong, tambahnya optimis. Tak hanya itu, ada tambahan yang menarik dalam skuad ini, yaitu kedatangan dua pemain keturunan, Noah Leatomu dan Estela Lopati, yang bergabung setelah impresif di klub mereka di Eropa. Saya senang melihat mereka beradaptasi dengan cepat dalam latihan. Mereka membawa kecepatan dan keahlian yang dibutuhkan untuk timnas, ujar Mochizuki. Menurut Mochizuki, masih ada satu pemain keturunan lainnya yang akan segera menyusul latihan. Kedatangan mereka menambah semangat dan variasi dalam komposisi tim. Saya yakin kita bisa menghadirkan pertunjukan yang memukau di lapangan, pungkasnya penuh harapan. Demi kemenangan gemilang, revitalisasi rumput GBK untuk timnas Indonesia bikin heboh. Pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta sedang sibuk melakukan perbaikan pada rumput lapangan setelah dua pertandingan penting timnas Indonesia bulan Juni 2024. Dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina, tim asuhan Sintayong meraih hasil yang cukup bagus dengan 1 kemenangan dan 1 kekalahan, yang membuat mereka lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kualitas rumput lapangan SUGBK menjadi sorotan karena beberapa titik mengalami kerusakan yang mempengaruhi aliran bola dan meningkatkan risiko cedera bagi para pemain. Tom Haye, salah satu pemain timnas Indonesia, bahkan mengalami cedera kecil saat merayakan golnya melawan Filipina. Namun kedepannya timnas Indonesia tidak akan menggunakan SUGBK untuk pertandingan kandang perdana di ronde ketiga karena mereka akan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Manajemen stadion memanfaatkan waktu 4 bulan untuk merevitalisasi ulang rumput GBK agar sesuai dengan iklim dan cuaca yang ada. Revitalisasi ini merupakan langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan lapangan SUGBK menjelang laga-laga penting timnas Indonesia dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajemen GBK berfokus untuk memastikan bahwa lapangan berada dalam kondisi terbaiknya, seperti yang telah terbukti pada penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2023 sebelumnya. Dengan perbaikan ini, diharapkan timnas Indonesia dapat bermain dengan optimal dan meraih hasil gemilang di laga-laga kandang mendatang, yang pastinya akan membuat para penggemar sepak bola tanah air semakin bangga. Jens Raven siap ambil sumpah WNI PSSI, ungkap kapan dia tiba di Jakarta. Jens Raven, pemain keturunan Indonesia yang akan memperkuat timnas, segera akan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Informasi ini diungkapkan oleh Arya Sinulinga dari Komite Eksekutif PSSI, yang menyatakan bahwa kepastian waktu akan ditentukan setelah Raven tiba di Jakarta. Raven yang baru berusia 18 tahun telah resmi diajukan untuk proses naturalisasi dan mendapat persetujuan dari DPR. Meskipun proses ini sudah berlangsung, Raven belum mengambil sumpah WNI hingga saat ini. Arya optimis bahwa hal ini akan segera terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi. Dalam waktu dekat, artinya kita sudah mengetahui perkembangannya, kata Arya sambil tersenyum kepada wartawan. Dia menambahkan bahwa Raven akan segera tiba di Jakarta untuk bergabung dalam pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U19. Arya menegaskan bahwa dia akan mengumumkan jadwal pengambilan sumpah setelah Raven benar-benar hadir di Jakarta. Raven telah dipanggil untuk bergabung dalam skuad Garuda Nusantara untuk Piala AFF U19 2024 setelah sebelumnya berpartisipasi dalam Toulon Cup 2024 bersama Timnas Indonesia U20. Kehadiran Raven diharapkan dapat memperkuat lini serang Timnas Indonesia yang masih membutuhkan peningkatan performa. Dengan postur tinggi 1,89 meter, Raven diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi timnas dalam kompetisi mendatang.
Drama kontrak Shin Tae-yong tanda tangan segera terjadi atau timnas kehilangan juru taktik jitu? Masa depan Shin Tae-yong di timnas Indonesia masih diselimuti misteri. Kontraknya akan habis pada 30 Juni 2024, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perpanjangan. Hal ini tentu menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Akankah Shin Tae-yong memperpanjang kontraknya dan melanjutkan misinya membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Atau dia akan memilih hengkang dan melatih timnas lain? Sinyal positif dari PSSI. Di tengah ketegangan ini, PSSI memberikan sinyal positif. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, menyatakan bahwa Shin Tae-yong sudah menyetujui klausul dalam proposal kontrak yang diajukan PSSI. Gini loh, ketika kami ngomong kesepakatan, harus tahu kontrak bisnis, kata Arya Sinulinga. Ketika sudah mau tanda tangan, klausul, poin-poin sudah beres, sudah selesai diskusi. Kecuali Pak Erik bilang kontraknya masih berproses, itu berarti masih negosiasi. Tinggal tanda tangan, kata Pak Erick Thohir. Pernyataan ini seolah meyakinkan publik bahwa PSSI dan Shin Tae-yong sudah mencapai kesepakatan, tinggal menunggu momen resmi untuk menandatangani kontrak. Bayang-bayang timnas Korea Selatan. Namun di sisi lain, ada kabar yang mengaitkan Shin Tae-yong dengan timnas Korea Selatan. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para supporter timnas Indonesia. Apalagi Shin Tae-yong memiliki riwayat melatih timnas Korea Selatan di masa lalu. Kan sudah dibilang Pak Ketum Erick Thohir lagi sakit, ujar Arya Sinulinga. Tolong nggak usah banyak asumsi, dari KFA belum ada resmi mengatakan kalau dia Shin Tae-yong tertarik Shin Tae-yong, belum ada. Ini terlalu banyak isu, kemarin isu logo timnas Indonesia. Arya menegaskan bahwa belum ada pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA yang menunjukkan ketertarikan terhadap Shin Tae-yong. Ketidakpastian dan penantian. Kini publik masih harus menunggu kepastian mengenai masa depan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Apakah dia akan tetap setia membimbing Garuda ataukah dia akan memilih untuk kembali ke kampung halamannya dan melatih timnas Korea Selatan? Hanya waktu yang bisa menjawab.